Halo teman-teman, saya Fian dari Direktorat Jenderal Anggaran. Pada sesi kali ini, saya akan berbagi informasi tentang APBN. Jadi, teman-teman kan kemarin sudah belajar tentang APBN secara umum ya. Jadi, untuk hari ini kita akan belajar tentang dua hal baru. Yang pertama adalah tentang siklus APBN, dan yang kedua adalah tentang aturan-aturan yang harus dipenuhi oleh pemerintah dalam membentuk suatu APBN itu sendiri. Jadi, teman-teman, untuk siklus APBN sendiri terbagi menjadi 5 tahapan. Yang pertama adalah perencanaan dan penganggaran. Yang kedua, penetapan. Yang ketiga, pelaksanaan. Yang keempat, pencatatan dan pelaporan. Dan yang terakhir yang gak kalah penting yaitu pemeriksaan atau bahasa kerennya audit. Oke, untuk siklus yang pertama, perencanaan dan penganggaran. Sama dengan teman-teman semua, di APBN juga butuh perencanaan dan penganggaran. Siklus ini berlangsung mulai dari bulan Januari atau setelah kita merayakan tahun baru sampai dengan pertengahan bulan Agustus. Jadi pertama dimulai di bulan Januari. Presiden memberikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional. Kemudian Kementerian Keuangan dan Bappenas bersama-sama membuat pagu indikatif di bulan Februari dan Maret. Di pagu indikatif tadi akan disampaikan ke kementerian lembaga untuk membuat rencana kerja yang berisi arah kebijakan dan program kebutuhan dana atau anggarannya. Pagu indikatif tadi sebagai bahan dalam rapat trilateral meeting yang terdiri dari Bappenas, Kementerian Keuangan, dan para kementerian lembaga. Hasil dari rapat tiga pihak tadi antara Kementerian Keuangan, Bappenas, dan kementerian lembaga akan menjadi salah satu acuan dalam pembahasan pagu anggaran dan kemudian akan dibahas bersama antara pemerintah dan DPR. Kemudian ketika pagu anggaran sudah ditetapkan, akan diteliti oleh Kementerian Keuangan, Bappenas, dan kementerian lembaga itu sendiri. Angka yang telah disepakati tadi akan menjadi dasar dalam penyusunan RAPBN. Jadi, setiap tanggal 16 Agustus atau sehari sebelum hari kemerdekaan, Presiden akan memberikan pidato kenegaraan tentang RAPBN kepada anggota DPR. Kemudian kita akan masuk ke proses yang kedua, yaitu RAPBN akan dibahas bersama antara pemerintah dan DPR. Dengan maksimal pembahasan harus selesai di akhir bulan Oktober. Jika pemerintah dan DPR sepakat, maka APBN yang tadi diajukan akan disahkan menjadi undang-undang. Namun demikian, ada suatu kondisi. Jika pemerintah dan DPR tidak bersepakat, maka negara ini akan menggunakan APBN tahun yang sebelumnya. Jadi setelah APBN disahkan, rencana kerja dan kegiatan KL dan pemerintah daerah akan dituangkan ke dalam DIPA. DIPA itu apa sih, Kak? DIPA adalah daftar isian pelaksanaan anggaran. Biasanya kalau DIPA itu sudah jadi, akan ada penyerahan secara simbolik dari Presiden ke perwakilan kementerian lembaga dan pemerintah daerah. Jadi untuk tahap 1 dan tahap 2 yang berupa perencanaan dan penetapan tadi dilakukan selama 1 tahun. Kemudian untuk tahap ketiga dari siklus yaitu pelaksanaan anggaran, di sini kementerian lembaga akan menjalankan program dan rencana yang telah disusun dalam APBN. Ini akan berlangsung selama 1 tahun juga. Kemudian untuk tahap keempat, pencatatan dan pelaporan akan dilakukan bersamaan dengan tahap pelaksanaan. Dan untuk tahap yang kelima atau yang terakhir adalah tahap pemeriksaan atau audit. Nah, ini yang bertugas adalah BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan. Instansi ini emang bertanggung jawab dan bertugas untuk memeriksa apakah teman-teman kementerian lembaga tidak melakukan penyelewengan dalam proses pelaksanaan anggaran tadi. Kak, bisa nggak APBN berubah di tengah jalan? Bisa nggak ya? Tentu saja bisa. Pemerintah dapat mengajukan APBN perubahan apabila terjadi suatu kondisi yang antara lain seperti tiba-tiba nih perekonomian global dan perekonomian domestik di dalam negeri situasinya semakin memburuk dan tidak sesuai lagi dengan asumsi-asumsi yang ditetapkan dalam APBN. Dan hal ini pasti akan berpengaruh terhadap postur APBN kita secara utuh, baik dari sisi pendapatan maupun dari sisi belanjanya. Tahukah kalian? Pertama, pemerintah dan DPR punya waktu 30 hari untuk membahas APBN perubahan semenjak pertama kali dokumen APBN itu diajukan ke DPR. Dan yang kedua, pada tahun 2005, pemerintah melakukan 2 kali perubahan APBN. Hal
saja sih yang mesti diperhatikan dalam menyusun APBN? Yang pertama, ada yang namanya mandatory spending. Nah, yang kedua ada fiscal rules. Nah, yang pertama nih tentang mandatory spending, yaitu anggaran pendidikan dipatok sebesar 20% dari total belanja negara. Anggaran pendidikan ini tersebar dari dua hal. Yang pertama melalui kementerian lembaga yang berkaitan dengan bidang pendidikan, antara lain seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, dan ada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Selain itu ada juga melalui pos transfer ke daerah dan dana desa, antara lain DAK bidang pendidikan, dana BOS yang dinikmati oleh teman-teman semua, baik BOS SD, SMP, dan SMA. Jadi nih, misal total belanja negara ada 1.000 triliun, maka besar anggaran pendidikan berapa coba? Coba dihitung. Nah, benar, 200 triliun atau 20% dari 1.000 triliun tadi. Nah, untuk mandatory spending yang kedua adalah anggaran kesehatan. Anggaran kesehatan dipatok sebesar 5% dari total belanja negara. Dan anggaran kesehatan ini antara lain digunakan untuk pertama misalnya pembangunan puskesmas, pelayanan kesehatan masyarakat, maupun penyediaan alat-alat dan sarana prasarana kesehatan di seluruh wilayah di Indonesia. Jadi selain dua mandatory spending yang tadi, masih ada lagi nih dua hal lagi. Yang pertama, dana desa sebesar 10% dari dan di luar transfer ke daerah sesuai amanat undang-undang tentang desa. Dana desa untuk apa sih? Yang pertama adalah untuk pembangunan sarana dan prasarana, dan yang kedua adalah untuk pemberdayaan masyarakat desa, dan yang terakhir adalah DAU atau dana alokasi umum. Itu ditetapkan sesuai undang-undang adalah 26% dari pendapatan dalam negeri neto. Nah, Kak, kalau utang gimana, Kak? Kita bisa utang banyak dong. Ada aturannya nggak ya, Kak? Jadi untuk utang itu terkait hal yang kedua, yaitu fiscal rules. Yang pertama adalah outstanding utang atau utang yang beredar cuma bisa 60% dari total PDB. Dan yang kedua adalah defisit maksimal penyumbang APBN dan APBD itu hanya dibatasi maksimal 3%. Jadi pemerintah nggak bisa ngasal utang itu aja, sebab jika melebihi aturan tadi maka presiden bisa dimasukkan oleh DPR. Nah, gimana? Udah makin tertarik belajar APBN? Untuk sesi kali ini cukup sampai sini dulu ya. Sesi 3 akan mulai besok, membahas tentang postur APBN secara lebih mendetail. Oh iya,